Ya. Selamat malam Bu Popong. Kenapa? Bu Popong, gimana kabarnya kumaha? Damang Bu? Selamat malam. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini menarik sekali bagaimana Anda memimpin sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR yang begitu kita katakan cukup relatif keras begitu ya. Banyak interupsi ya. Banyak interupsi. Ini bagaimana tips Anda bisa menguasai jalannya persidangan kemarin Ibu? Iya. Saya jawab sekarang. Ya. Mangga. Halo? Mangga Ibu. Halo? Iya. Silakan Ibu. Ya. Mangga. Nah, pertama ya, kalau kita akan memimpin, baik itu sidang, baik itu rapat, baik itu pertemuan-pertemuan. Yang pertama, kita harus menguasai dulu aturan mainnya. Ya, ada aturan-aturan main. Ada semacam apa ya disebutnya itu ya aturan lah namanya, ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan itu harus kita usahakan untuk ditaati. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya kan, kita jangan cepat terbawa arus, jangan cepat terpengaruh. Artinya kita harus bisa memanage emosi kita. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus tahu psikologi massa. Nah, itu permasalahannya. Nah, kalau kita tidak mengetahui aturan-aturan di mana kita harus berbicara A atau berbicara B, itu kan, ya jadi ngawur tentunya juga. Jadi aturan-aturannya harus kita baca. Nah, kalau misalnya banyak interupsi, kita harus tahu kapan interupsi itu bisa disampaikan. Itu ada aturannya. Kalau 1, anu 2, anu 3, anu gitu. Ya. Banyak tidak anunya Bu ya. Setiap interupsi itu. Bu Popong, ini ternyata setelah sidang kemarin banyak sekali pendapat masyarakat terhadap Ibu begitu, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia Ibu menjadi pembicaraan trending topik. Bagaimana rasanya setelah persidangan selesai semua berjalan lancar, ternyata bukan hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tapi sampai ke luar negeri, Bu? Iya kan, pemberitaan sekarang itu kan canggih, bisa aja sampai semua orang tahu. Mungkin nanti 100 tahun lagi maka bulan juga tahu. Baik ya, jadi itu saya akan menjawab. Akan menjawab pertanyaan yang tadi itu, ya kan. Jadi tentu kita akan bisa memimpin dengan baik, asal yaitu pertama kita harus tahu aturan mainnya, kan. Kedua, kita harus bisa mengatur emosi kita, ya, memanage emosi kita. Kemudian harus tahu yaitu psikologi massa itu. Nah, aturan mainnya misalnya, ya kan. Nah, kita harus concern kepada mata acara yang ada. Misalnya ada mata acaranya ada 8, nah kita concern ke sana. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin misalnya pakai tanda kutip lah ya, mengubah atau itu bisa-bisa saja. Tapi tentu ada aturan mainnya, tidak bisa semena-mena. Nah, kemudian ya. Bu Popong. Ya, kemarin ada yang menarik dalam sidang kemarin, bagaimana salah satu anggota dewan gitu naik ke atas panggung, kemudian sempat ngobrol sedikit dengan Bu Popong. Itu sebenarnya apa sih yang disampaikan dan apa kira-kira yang dikatakan oleh Bu Popong kepada Julian Gunhar pada saat itu, Bu Popong? Maksudnya sangat baik. Orang-orang menganggap bahwa itu beliau katanya kurang ajar. Oh tidak, dia maksudnya sangat baik anak itu. Maksudnya adalah kan
untuk meminta saya mau mendengarkan apa yang mereka mau. Kemudian karena mereka menganggap sudah seperti kepada ibunya, kan umur saya sekarang baru 76 ya. Nah, masih muda ya Bu ya. Ibunya, sehingga mereka tidak baru 76, bukan sudah ya. Hari sudah mah jadi pesimis, kalau baru kan optimis. Nah benar, jadi kalau ditanya sudah berapa, sudah baru 76. Nah saya lanjutkan. Jadi maksudnya sangat baik ya, maksudnya sangat baik ya, supaya mau mendengar. Jadi sambil ngelus-ngelus, sambil mijat-mijat, itu maksudnya baik sekali. Makanya saya juga menghargai, saya tidak dengan kasar, tidak nyuruh turun kan, karena sebetulnya di dalam aturan internal DPR tata tertib kalau sedang sidang itu peserta sidang anggota tidak diperkenankan naik ke panggung atau apalah namanya ya, ke podium. Itu sebetulnya tidak diperkenankan kecuali dengan izin atau atas permintaan. Sebetulnya tidak. Ya, jadi saya sebetulnya bisa saja mengatakan turun, itu bisa saja. Tapi saya tidak lakukan itu karena maksudnya anak itu baik. Ya Bu, satu lagi Bu, ini ada beberapa pihak yang mengatakan Ibu sedikit otoriter dalam memimpin persidangan kemarin. Ini tanggapannya Bu? Ya, baik. Ya, begini ya. Ada aturan juga, kalau ada interupsi itu ada aturannya. Boleh interupsi kalau 1 ini, 2 ini, 3 ini, ada aturannya. Nah ya, kalau interupsinya itu satu, kemudian saya nanti bisa tahu oh interupsinya itu memenuhi kriteria yang ke-1 atau memenuhi kriteria yang kedua atau yang ketiga. Kalau interupsinya itu dilakukan berbarengan sekaligus 5 orang yang mijet tombol pengeras suara, berhenti, itu mati lampunya semua. Baik. Karena waktu itu lampu mati semua, saya tanya kepada petugas di belakang, kenapa lampunya mati? Bu, kalau sekaligus dipijet sampai 5 orang atau 6 orang, otomatis itu berhenti, jadi padam. Baik. Kalau padam kan mereka nggak bisa bicara keras. Nah, jadi interupsinya seperti itu. Baik. Ya, baik. Interupsi sini, interupsi sana, interupsi. Ini belum selesai ngomong sudah interupsi sana. Bagaimana kita akan melayani yang seperti itu? Baik, kalau ini dilayani, itu bagaimana? Itu dilayani, ini bagaimana? Kan begitu. Kalau saya ya itu meladeni semua interupsi, mungkin 2 hari nggak akan selesai itu kita sidang. Baik Ibu Popong, terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Semoga Ibu sehat, mudah-mudahan sehat terus, banyak, bisa memimpin sidang-sidang yang lainnya. Targetkan sebetulnya si paripurna atau si sidang itu cukuplah 1 malam. Baik. Kalau diundur-undur lagi kan lagi Bu, bisa sampai 2 hari. Baik. Terima kasih Ibu. Nuhun untuk waktunya Ibu. Itu nanti yang harus disedot. Iya Ibu, atau nuhun dalam hal ini harus rasional aja, berpikir kita rasional, bukan kita misalnya tidak mau menghargai yang interupsi, bukan, tapi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Baik Ibu Popong, terima kasih untuk waktunya Ibu. Dengan sopan. Kemudian saya bisa tahu interupsinya untuk apa, begitu. Baik. Ya. Nah, sudah jelaskan? Ya, jelas Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Semoga sehat selalu.